Shalom. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita semua tahu bahwa etika dan pembentukan karakter adalah hal utama dalam menggapai cita-cita. Sebagai umat Kristiani, kita semua harus mengutamakan etika dan pembentukan karakter seperti Yesus Kristus, karena Dia adalah contoh dan pedoman bagi kita semua umat manusia. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang sangat menarik yang berjudul Etika dan Pembentukan Karakter Kristiani. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman dari anggota kelompok saya. Yang pertama, Hana Pangerapan, Gabriela Tabita Tambas, Rian Jacobus, Venu Michelle Kawulur, Virgin Julia Bridget Tewu, Rili Shelindi Tesalomika Pangerapan, Kristimur Abigail Laloan, dan yang terakhir saya, Paulus Matthew Angko. Dan perkenalkan juga Ner Dwight Modirondonuwo sebagai dosen mata kuliah agama Kristen Protestan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan membawakan ayat pembuka yang terdapat dalam Matius 7 ayat 17-18 yang berbunyi, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Demikian ayat pembuka dari saya. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Mengenal etika dari segi etimologi. Istilah etika berasal dari kata Latin etikos yang berarti kebiasaan. Dengan pengertian aslinya, etika merupakan suatu kebiasaan atau adat dan kemudian hal tersebut dinilai sebagai hal yang baik dan benar karena sesuai dengan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Namun, apakah suatu kebiasaan selalu benar? Contoh khususnya, suatu suku di Lombok menerapkan tradisi menculik dan menahan seorang wanita jika pria ingin menikahi wanita tersebut. Jadi, apakah pengertian etika yang sebenarnya? Memang, jika diambil arti kata etika ini, dari pengertian asalnya, apa yang dilakukan suku di Lombok tersebut tergolong sebagai hal yang baik dan benar, karena sudah sesuai dengan kebiasaan atau tradisi yang ada di sana. Namun, lambat laun, pengertian ini mulai berkembang dari pengertian awalnya bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan masalah, perbuatan atau tingkah laku manusia. Oleh karena itu, kata etika sering diungkapkan dengan kata moral yang berarti mana yang layak dinilai baik dan mana tidak baik, mana yang bertanggung jawab atau tidak, mana yang tidak melukai sesama atau sebaliknya terlepas dari adat maupun kebiasaan yang ada. Nah, di sini kemudian muncul suatu pertanyaan. Bagaimana cara seseorang membangun standar norma atau penilaian etis? Pertanyaan ini kemudian menuntun kita untuk sama-sama lebih memahami tentang suatu penuntun penilaian moral. Nah, dalam bagian ini kita akan membahas tentang etika sebagai suatu ilmu atau sebagai suatu filsafat moral. Menjawab pertanyaan tadi, di sini ada dua teori yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama adalah teori teologis. Dasar dari kata teologis adalah telos yang berarti tujuan. Jadi pada dasarnya, teori teologis ini beranggapan bahwa sesuatu atau apapun yang didasari atas tujuan baik, maka itulah yang baik dan benar. Namun di sini muncul juga suatu pertanyaan. Apakah suatu tindakan yang didasarkan atas tujuan yang baik dapat selalu dinilai baik dan benar? Untuk siapa tujuan baik itu? Apa objeknya dinilai secara general atau subjektif? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini terdapat dua teori etika, yaitu yang pertama etika egoisme. Etika egoisme ini berpendapat bahwa tujuan yang baik itu adalah untuk pelakunya, baik pelaku tersebut merupakan individual ataupun secara suatu kelompok. Walaupun tujuan yang baik untuk kelompok sendiri ataupun diri sendiri ini tidak dapat selalu dinilai sebagai hal yang jahat ataupun sebaliknya tidak selalu dapat dinilai sebagai hal yang baik, namun sikap ini dapat melahirkan suatu hedonisme. Hedonisme ini berprinsip pada live for today. Nah, ini adalah salah satu contoh negatif dari etika egoisme, yaitu adalah kemungkinan ada beberapa pejabat atau pemerintah yang masih menggunakan uang dan hak dari masyarakat untuk kepentingannya pribadi. Selanjutnya ada teori deontologis. Nah, dasar dari deontologis adalah deon yang berarti suatu kewajiban. Teori deontologis ini menilai baik dan benarnya suatu tindakan bila mana tindakan ini sudah memenuhi kewajiban moral atau tidak. Teori deontologis terbagi atas dua subteori.
yaitu yang pertama adalah deontologis aturan atau rule deontologist. Deontologis aturan ini berdasarkan pada aturan-aturan yang tertulis dan bersifat legalistik atau legalisme. Selanjutnya adalah ek deontologis atau deontologis tindakan. Nah, teori ini tidak berdasarkan pada aturan-aturan yang tertulis, melainkan pada situasi atau keadaan. Karakter dan etika Kristen. Pengertian karakter menurut KBBI adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Etika Kristen sendiri pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan itulah yang baik. Dengan beretika Kristen, kita diharapkan untuk bisa membentuk karakter orang percaya yang dapat membedakan kita dengan orang-orang lain. Dan tentu saja, fungsi dari etika Kristen sendiri sebagai pengetahuan atau pedoman kita untuk mengetahui mana perilaku yang buruk dan mana perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Etika memberikan kita gambaran atau orientasi hidup bagi umat Kristiani, dan etika membuat manusia dapat bertanggung jawab atas hidupnya. Baik buruknya perbuatan yang dilakukan, tentu hasilnya akan dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Sama seperti kata firman Tuhan, apa yang engkau tabur, tentu itu pula yang nantinya akan engkau tuai. Etika dalam Kristen mempengaruhi umat Kristiani untuk selalu menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan beragama. Baik dan yang jahat, dalam hal sistem etika Kristen ada banyak sekali hal yang dapat menjadi pedoman berdasarkan apa yang ada dalam firman Tuhan atau kitab suci. Namun, semua hal tersebut pada akhirnya mengarah pada sebuah prinsip utamanya, atau yang biasa disebut sebagai Golden Rule. Apa Golden Rule-nya? Golden Rule dalam beretika Kristen adalah do unto them as what you would want them to do unto you. Golden Rule tersebut bisa ditemukan pada Matius 7 ayat 12 yang berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Aturan emas yang diberikan Yesus ini memberikan kita tolak ukur, sehingga manusia yang pada dasarnya egois dapat menguji sendiri tindakan mereka, dengan giat memperlakukan sesamanya sebagaimana mereka ingin diperlakukan sesamanya. Seorang ahli etika yang bernama David Gill mengatakan bahwa kini kita hidup dalam suatu masa yang sulit ketika orang tidak sepakat mengenai apa yang baik dan yang buruk, bukan saja di kalangan akademisi, filsuf, tetapi juga pada akar rumput. Dalam kesepakatan itu, muncullah saling menyerang dan menyalahkan, bahkan dengan cara-cara yang kasar. Karena itulah perlu pengkajian yang lebih seksama, apa sesungguhnya yang baik dan benar, dan bagaimana hal itu terbangun dalam diri kita menjadi karakter. Karakter menjadi sangat penting bukan saja bagi individu dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa. Maka dari itu diperlukan dasar-dasar dan pembentukan karakter Kristus. Yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dan karakter Kristus sebagai berikut ialah kasih kepada Tuhan, kasih kepada diri sendiri, kasih kepada sesama manusia. Sedangkan karakter Kristen merupakan karakter yang terbentuk atas dasar penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Yang karakter tersebut terbentuk melalui pikiran yang benar dan disiplin rohani. Bangsa yang kuat hanya mungkin bila mana karakter masyarakatnya juga kuat termasuk pemimpinnya. Dalam bab ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moralitas serta karakter Kristiani, bersikap terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam rangka mendatangkan kebaikan bersama. Baik, kita masuk ke pembahasan iman, karakter, dan etika Kristen. Jadi, apa perbedaan antara iman, etika, dan juga karakter Kristen dalam kehidupan manusia? Jadi, mulai dari iman itu dipahami sebagai apa yang menyangkut dengan kepercayaan kita. Namun, sayangnya iman hanya diimplementasikan sebagai kepercayaan atau dalam tanda kutip pengakuan kita sebagai manusia yang percaya akan Tuhan. Padahal artinya lebih dari itu. Iman tidak menyangkut kepercayaan dalam arti kognitif saja. Namun iman juga
dapat dipercayai yang keberadaannya ada di dalam diri kita sendiri, dan membangun hubungan dengan apa yang sudah kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Pada akhirnya, pengetahuan saja tidak cukup untuk memperkuat iman, etika, dan juga karakter Kristen. Kita juga harus mempercayai apa yang menurut Tuhan baik dan apa yang menurut perintah Allah berikan kepada kita, di mana harus ada iman dan kepercayaan, karakter dan etika yang harus sesuai dengan ajaran Alkitab serta ajaran Yesus Kristus sendiri. Izin membacakan presentasi dari kelompok kami, mengimplementasikan etika dan karakter Kristen dalam kehidupan perkuliahan mahasiswa. Saat ini pembelajaran yang digunakan masih terkena dampak dari COVID-19. Lewat hal ini mahasiswa ada yang diwajibkan mengikuti kelas secara offline dan masih ada yang melakukan perkuliahan secara online. Namun masih banyak mahasiswa yang masih kurang dalam melaksanakan kewajiban mereka dengan beretika yang baik dan benar. Untuk itu, sebagai mahasiswa, kita harus tahu cara agar dapat mengimplementasikan etika dan karakter Kristen dalam kehidupan perkuliahan mahasiswa. Dimulai dari perkuliahan secara online, hal yang wajib kita lakukan adalah: pertama, berpakaian rapi dan sopan. Sebagai mahasiswa yang beretika dan berkarakter, kita wajib menggunakan pakaian yang formal. Jangan sampai hanya karena kuliah online dari rumah, kita mengenakan pakaian yang informal. Nah, yang kedua, fokus ketika jam perkuliahan berlangsung. Dalam catatan, tidak tiduran, tidak bermain game online, atau melakukan hal lainnya yang tidak bersangkut pautnya dengan pembelajaran. Nah, teman-teman, kita juga harus fokus memperhatikan penjelasan materi dari dosen, agar kita dapat mengerti dan memahami dengan baik. Nah, yang ketiga, mematikan mikrofon saat tidak dipersilakan berbicara. Pastikan kita mematikan mikrofon bila tidak bertanya, karena dapat mengganggu proses penyampaian materi yang sedang berlangsung. Dan juga wajib menyalakan kamera. Bila tidak bisa menyalakan kamera, dapat menghubungi dosen atau ketua kelas dengan alasan yang jelas. Yang keempat, disiplin waktu baik ketika perkuliahan dimulai ataupun saat pengumpulan tugas. Mahasiswa yang memiliki sikap disiplin pasti dapat menyelesaikan tugas tepat waktu dan tidak terlambat ketika perkuliahan daring, karena kunci disiplin adalah keberhasilan. Nah, yang kelima, menggunakan kata-kata yang sopan dan mengetahui waktu kerja dosen saat ingin menyampaikan informasi. Teman-teman, ini juga termasuk etika komunikasi, dengan bertutur kata yang baik dan sopan, seperti mengawali dengan kata salam, serta dilanjutkan dengan perkenalan diri, dan memperhatikan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen yang bersangkutan. Dengan demikian, kita bisa menjadi pribadi yang beretika dan berkarakter yang baik sebagaimana yang terkandung dalam ajaran Kristen. Sekian dari saya, terima kasih. Dan hanya menjadi mahasiswa yang beretika ketika kita melaksanakan perkuliahan secara online, kita juga harus menjadi mahasiswa yang beretika ketika kita melaksanakan perkuliahan secara offline. Kita dapat melakukannya dengan cara berpakaian rapi dan sopan ketika kita memasuki lingkungan kampus, menaati peraturan dalam kampus baik itu tingkat universitas, fakultas maupun program studi, memiliki kepedulian terhadap lingkungan kampus dengan cara menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, bertutur kata yang baik dan sopan ketika kita ingin berinteraksi dengan dosen, berpikir kritis, rasional, dan ilmiah dalam menerima ilmu pengetahuan baru, bisa mempertimbangkan mana yang salah dan benar, dengan menguji setiap masukan dengan cara mengkonfirmasi langsung kepada sumbernya, menjauhi tindak diskriminasi terhadap teman sesama kampus, mempunyai prinsip yang jelas dalam berpendirian, didasari dengan kerendahan hati tanpa harus terlihat angkuh atau sombong. Sesudah mempelajari bab ini, kita diharapkan mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah mengembangkan sikap kasih kepada Tuhan sebagai pencipta, penyelamat, pemelihara, dan pembaru ciptaannya. Menumbuh kembangkan sikap sabar, tangguh, dan pembawa damai, menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain dalam kepelbagaian agama, suku, dan budaya, bersikap peduli terhadap sesama manusia, bersikap jujur dan adil dalam kehidupan masyarakat. Thank you and God bless all of us.